Bumi antara hidup dan mati. Bumi berputar di jagat raya, patuh berjalan mengikuti garis edarnya. Ozon berlapis dalam takaran pasti, suhu bumi terjaga dalam batas toleransi. Sungguh keseimbangan ekologi berjuta tahun terjaga rapi. Kehidupan di bumi berjalan tanpa gangguan berarti. Siapa bisa membantah? Ini sebuah anugerah tatanan alam begitu indah, nikmat Tuhan begitu melimpah. Namun di abad ini, bumi tampak tergerus, mulai terseok, berjalan limbung. Keseimbangan alam mulai terganggu, keteraturan iklim menjadi tak menentu. Bumi kita kini terluka, kerusakan parah merajalela. Atas nama pembangunan, alam terkuras, menopang kehidupan kelewat batas. Lihatlah kini emisi CO2 tumpah ke langit, membentuk selimut tebal, meningkatkan suhu, melelehkan salju. Perlahan tapi pasti permukaan laut mulai naik, membanjiri pantai, merendam perkampungan, membawa kesengsaraan. Waktu pertama longsor, ya kan pertama hujan tuh dari setengah 7 malam, nggak berhenti-berhenti sampai jam 4 pagi. Lalu setelah itu ada suara semacam geluduk, mengguruh, gitu. Diperkirakan kalau itu batu nyampe ke sini gitu semuanya ke sini pasti ini semuanya akan tertutup gitu sama batu yang ada di yang turun dari atas ke bawah itu. Memang ini hal yang sudah dianggap biasa bagi warga kami, cuma kita selaku aparatur pemerintahan Desa Pasanggerahan Kecamatan Tegalwaru selalu memberikan satu warning, satu peringatan kepada masyarakat apabila terjadi hujan yang lebih dari 1 jam. Jadi kita memberitahukan kepada masyarakat apalagi terjadinya malam hari. Jadi pertama adalah jangan terlalu nyenyak tidur. Seandainya terjadi longsoran dari tebing atau dari mana, setidaknya kalau dalam keadaan jaga bisa menyelamatkan diri. Ya gitu, cemas aja. Tidur juga jadi kadang kepikiran takut terjadi yang parah lagi. Menebang pohon, menggali kuburan sendiri. Sebetulnya apalagi dalam situasi cuaca yang berubah seperti ini, apalagi di lahan yang miring, ya tebing seperti ini, di kanan kirinya rumah, nah itu sangat rentan, dan itu mengancam kehidupan. Untuk antisipasi tanah longsor, ya penghijauan tadi itu Mbak, dengan tanaman-tanaman yang memang ada manfaatnya. Apalagi sekarang banyak kejadian alam yang longsor ini. Anak-anak tinggal nanti kita gerakan siap bibit, anak-anak boleh dibawa jalan-jalan ke lapangan, yuk nak bawa biji ini, bawa tanaman ini kita tanam di gunung. Jadi ya kami pun sangat memperhatikan, menganggap penting bahwasanya pembelajaran untuk mencintai lingkungan itu sebegitu dibesarkan di sini. Sejak awal kita karena kondisi geografis di sini ini di lereng, ya ada gunung Bongkok, ada gunung Parang, ada gunung Salasi, dan beberapa gunung-gunung lain. Lerengnya begitu terjal. Nah, pohon yang lebat itu kalau dipotong tentu akan berbahaya sekali. Nah, seringkali karena desakan ekonomi atau juga karena kepentingan-kepentingan tertentu, seringkali orang tergiur untuk menebang
pohon, ya karena kepentingan-kepentingan lain. Nah ini bagaimana membuat kerumunan warga menjadi barisan. Nah longsor yang baru saja terjadi itu momentum untuk memberikan penjelasan bahwa ini bisa menjadi jauh lebih besar kalau kita tidak hati-hati. Betul ada pengaruh iklim, betul ada pengaruh bencana, anomali cuaca. Tapi perilaku kita terhadap hutan lindung yang bisa memperkuat, memperkokoh tebing, kalau itu tidak dilakukan, menebang pohon, kemudian melakukan perlakuan yang semena-mena terhadap alam, maka yang akan terjadi kita akan menerima bencana itu. Nah kemarin hanya kecil longsor, tetapi sudah menimbulkan warning. Kalau mereka berhimpun, berjejaring, berorganisasi, maka dampaknya akan jauh lebih baik. Nah, hari ini kita melihat bagaimana mereka berupaya memberi contoh. Eceng Gondok yang kemarin pada saat datang itu penuh dan membuat orang sulit sekali untuk masuk. Karena perahu yang mau masuk pun itu menjadi terhambat begitu lama. Ekonomi menjadi terhambat juga karena transportasi air itu menjadi tulang punggung di wilayah-wilayah seperti ini. Nah, hari ini kita mencoba kalau itu diolah, dicacah, jadikan pupuk. Coba apa yang akan terjadi? Nah, mereka datang, penduduk biasanya nonton seperti biasa, gitu. Tetapi mudah-mudahan ke depan dia ikut terlibat, apalagi kalau seandainya itu menguntungkan secara ekonomi. Diisi dalamnya. Isi batu ya. Pertama ya, untuk membangun modal sosial. Orang itu berhimpun, kemudian bekerja, bergotong royong, dalam spirit kebersamaan, saling percaya, itu tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Bahkan waktu pertama kali datang ke sini, orang bertanya-tanya, ini bantuan ini apa barternya? Karena sudah terlalu sering, kalau orang berbuat baik di negeri ini, pasti ujung-ujungnya ini orang mau mencalonkan diri sebagai pejabat apa? Apakah bupati ataukah apa gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Di sini kita belajar bagaimana memobilisasi atau mendorong partisipasi publik, ya yang lebih tepat bukan mobilisasi, dengan kesadaran, dengan pengetahuan, berjejaring, dan kemudian melakukan upaya-upaya kerja bersama. Nah, Anda lihat apa yang terjadi, belum sempurna dan selalu tidak sempurna, tetapi secara bertahap tumbuh orang-orang yang memiliki dedikasi dan kemampuan berorganisasi. Nah, oleh karena itu nanti ibu-ibu, kita kepengen dorong ibu-ibu tuh gimana menanam itu sambil jelasin ke anak-anak. Walaupun mungkin nama di pekarangan nih jambu merah, walaupun pikirannya kan pasti insya Allah nanti ada jambunya buah gitu. Jangan cuma itu yang kepikir. Tolong anak-anak diajarin nanam. Jangan diajarin nebang. Penyadaran itu bisa melalui sekolah, bahwa mereka hidup di lingkungan yang bisa saja rentan sekali-kali karena ini di tebing. Nah, tetapi anak-anak tidak cukup, harus melalui juga upaya sosialisasi kepada orang tuanya. Nah, tetapi orang tua saja tidak cukup, harus pemerintah desa juga ikut terlibat. Nah, ini semua
seluruh elemen harus bergerak. Baik sekali. Jadi Pak Dendega mulai dari mata air Cigarut itu punya tanah saudara saya semuanya. Pokoknya saya tidak tahu saudara, tidak tahu dengan istilahnya tanah kosong kita tanam di sana. Pohon itu yang paling banyak di mana? Di hutan, di gunung kita banyak pohon. Kalau pohonnya ditebang semua, akibatnya apa? Akibatnya pasti longsor. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Saya selalu disampaikan, tolong ini sekolah mempelajarkan anak bagaimana untuk mencintai tanaman. Kalau sudah mencintai tanaman, nanti bisa mencintai lingkungan. Seperti apa? Nah, dulu di sini ada polybag kayak gini. Tanami pohon sayuran apa saja. Itu ditanam di setiap sekolah itu. Halaman yang kosong, tanami dengan tanaman yang berbuah. Nah, dengan demikian, nanti sedikit-sedikit ketika ada kejadian alam, longsor, tanah gundul, kan kita dipelajarkan. Nah, anak-anak sudah punya pengetahuan dasarnya. Waktu pertama kali datang, hampir tidak ada anak-anak di sini yang melanjutkan SMP. Jadi rata-rata begitu sudah selesai, atau bahkan banyak yang sudah drop out, ya terus kemudian menikah. Jadi kawin muda di sini sangat-sangat banyak. 15 tahun, 16 tahun sudah menikah. Pada saat yang sama juga banyak yang terus berpisah dengan suaminya karena terlalu dini. Di sini dulu sekolahnya ini sebegitu kurang terperhatikan karena memang kategori jauh dari ibu kota kabupaten. Dulu belum mengacu ke sana, sehingga kalau ada kejadian sekolah rusak ada di pinggiran, susah untuk mendapatkan bantuannya. Di tahun 2001 waktu itu Pak Imam datang sini. Makanya kami selaku warga sini dengan kedatangan Pak Imam Prasojo ini merupakan sebegitu anugerah yang paling besar buat kami. Karena semulanya melihat daripada bagaimana kehidupan ekonomi di sini. Melihat sekolah. Nah, ini di bangunan ini ada halaman tadi upacara. Nah, itu sebenarnya itu tanah Pemda. Tadinya bangunan sekolah di sana itu. Ada 1 unit 3 ruangan belajar di sana itu. Nah, tetapi sudah hancur. Atapnya sudah mau roboh, masih dihuni sama anak-anak peserta didik di sini, gitu kan. Nah, Pak Imam khawatir, gimana kalau ada kejadian ini amruk. Nah, sejak itulah di sini berubah pendidikan. Dari yang tadinya 0,5% dari lulusan SD, sekarang menjadi 100% semuanya melanjutkan di SMP-nya di sini. Bahkan sekarang sudah ada SMK di sini. SMK-nya juga diadakan di sini. Kemudian untuk guru di setiap sekolah dasar tidak menjerit lagi kekurangan guru, sekarang terisi. Apa yang bisa dilakukan? Nah, bersama guru mendiskusikan banyak hal, ya, mulai dari bagaimana kita mendorong supaya bisa memenuhi keperluan sendiri, misalnya gerakan membuat dapur mandiri. Makanya juga kita membangun kebun ilmu sebagai tempat untuk pembelajaran, sehingga tidak selalu harus menanam hanya padi, tetapi juga sayur mayur kebutuhan rumah tangga. Nah, terus kemudian kita juga sedang berupaya untuk bagaimana mengolah sampah, itu membangun bank sampah sehingga sampah yang bertebaran, yang mengotori sungai, mengotori gunung, itu bisa dikelola dan bahkan bisa menghasilkan. Kami panggil, kebetulan ada seorang yang selama ini sering bercocok tanam sayur mayur, kebetulan dari Jawa Tengah, yang dia juga kena musibah karena Gunung Merapi. Nah, dia membantu di sini sudah beberapa bulan ini, dan kelihatan sekali ada sebuah perubahan dengan cara-cara kita membangun sentra-sentra pembelajaran. Nah, itu artinya tidak hanya orang melihat, tetapi lama-kelamaan orang ingin meniru. Nah, metode seperti inilah yang saya yakini sebagai metode yang lebih efektif daripada hanya sekedar mengirim anak-anak untuk training di luar desa, yang akhirnya juga seringkali pergi. Jadi
pusat-pusat pembelajaran, apakah itu peternakan, pertanian, atau apapun, itu harusnya mendekat kepada masyarakat yang ada di desa, bukan kemudian mengundang mereka ke kota. Ini yang disebut dengan tanaman pepaya California atau biasa juga disebut kalina. Lahan di sini sebenarnya sangat cocok untuk tanaman pohon pepaya gitu. Kita di sini nyoba untuk melakukan semua pertanian kita secara organik. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk organik dan kita hanya menggunakan sumber daya alam yang di sekitar kita aja gitu. 5-7 bulan sudah bisa menghasilkan buah. Oh, jadi begitu ngelubang kasih pupuk Ya. langsung nanam, nunggu Nggak dulu. bisa, nunggu 1 minggu. Oh, Nah, jadi itu contoh yang paling bagus itu ya. Waktu itu saya tanya kalau memang visi misinya untuk mencari keuntungan, jujur saya nggak mau gitu. Mendingan saya nggak kalau untuk mencari keuntungan. Tapi kalau memang itu visi misinya untuk sosial, untuk membantu masyarakat, untuk biar masyarakat itu tahu dan bisa menjalankan pertanian organik, saya baru mau gitu. Ada lagi caranya lain. Karena mereka mungkin takut untuk nanam sayur nggak bisa jual, terus perawatannya gimana, terus pasarnya kemana, mereka masih belum tahu. Makanya itu tugas dari Pak Imam ke saya adalah menunjukkan nanam sayur itu bisa gitu loh. Sekarang kebanyakan ibu-ibu di sini sudah pada nanam di rumah. Ya sementara yang mereka nggak malu ke sini, kita coba untuk bantu, kita kasih bibit apa yang mereka minta kita kasih gitu. Dan mereka tanamnya di polybag gitu. Ya di polybag hampir setiap rumah ada. Untuk persiapan tanah longsor, kita harus persiapan untuk tanaman bibit, Mbak. Bibit tahunan. Jadi tahunan bisa kita ambil dari buah. Jadi untuk ekonomi kita usahakan. Jadi kenapa kita nanam sayur tadi, Mbak, alasan saya. Jadi kenapa sayur yang buat rutinitas setiap hariannya gitu. Dan untuk bambu memang kita coba untuk pelan-pelan itu kita set gitu, Mbak. Biar mereka tidak memotongnya sampai habis. Karena sudah ada penghasilan dari sayuran. Kaitannya dengan tanah hijau, pena itu kan keilmuan nih, pena untuk menulis keilmuan. Hijaunya ya tugas kami menjaga lingkungan sini, Mbak. Jadi ada 4 gunung yang dijaga oleh kami sini. Ada Gunung Anaga yang paling sini, Gunung Bongkok sini, Gunung Parang yang kemarin kita lewat. Kemudian ada lagi yang Gunung Salasi yang menghasilkan sumber mata air untuk Pasanggerahan. 4 gunung ini kami jaga kelestariannya supaya tidak ada yang merusak. Maka ketika dulu ada yang menebang pohon sembarangan, udah ambil gambarnya, cari orang yang tangkap, urusan dengan hukum gitu kan. Sekarang kita siap menanam. Nah nanti ketika penanaman ini, kalau kemarin dengan warga masyarakat ya, yang ada di sini, yang daerahnya imbas daripada longsornya, nanti di sekolahan, yuk kita bawa lagi anak-anak sekolahan. Jangan jauh dibawa naik ke gunung lah anak-anak. Pinggiran lapang di sana ada tanami. Nah tugas-tugas sekolah itu seperti itu. Yang penting kita siapkan bibitnya. Tujuannya membangun lingkungan supaya bersih. Satu hal yang kita perhatikan di sini yang paling penting adalah tujuannya untuk melestarikan mata air. Semua masyarakat di sini hidupnya dengan air yang keluar dari mata air di sini. Ini hampir-hampir orang yang banyak uangnya, ada yang sudah mau beli Gunung Bongkok, ada orang yang sudah siap membeli Gunung Parang, mau dibeli sama orang yang banyak uangnya. Untung kami punya Pak Imam. Kalau tidak ada Pak Imam, walau alam itu sudah terjual lagi sama oknum-oknum. Sekarang adanya Pak Imam di sini, Pak Bupatinya kebetulan cinta lingkungannya tinggi sekali, jadi beliau tidak mengeluarkan izin lagi untuk pertambangan. Nah, mulai dari sekarang lah, kalau ke hujan-hujan agak besar, kita sudah sedam jantung nih, memikirkan saudara-saudara atau teman-teman warga masyarakat yang ada di sana. Kami yang di sini daerah aman lah, kalau dari sini daerah ini daerah aman. Tapi yang kemarin kita lalui di sana semuanya daerah rawan longsor.
Nah, oleh karena itu, satu, ini tugas baru dari Pak Imam, kami akan mengumpulkan membawa tokoh-tokoh masyarakat untuk menentukan titik-titik ini. Kemudian menentukan posko kalau kejadian. Karena kata Pak Imam ini nanti September, Oktober apalagi akan terjadi hujan yang sangat curah sekali di sini tuh. Akan terjadi hujan yang debitnya banyak sekali. Antisipasi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ada ilmunya tuh, perubahan cuaca ini, sekarang akan ada kemarau basah. Artinya apa? Kemarau tetapi tetap hujan. Itu ciri-ciri perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, daripada kita itu celaka, tolong dijaga di sini. Kalau Bapak nggak kepengin rumahnya kemasukan batu. Nah, ini karena nggak ada kemarau, jadi ini bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, hujan terus, Pak. Ada bagusnya, ada jeleknya. Yang bagus adalah pada saat ini nanam, Pak. Karena akan ada hujan terus. Gitu. Tapi kalau hari kayak gini Bapak nebang pohon, insya Allah rezekinya juga ada. Yaitu batu tadi. Ya tentu ada dua hal. Pertama adalah mitigasi. Ya, bagaimana kita mencegah. Jangan sampai kita memperparah keadaan yang ada. Mulai dari sampah, mulai dari jangan sampai merusak hutan yang ada, tetapi juga bahkan kita sebaliknya harus menambah pohon yang ada. Mulai bagaimana kita berupaya untuk mencegah agar airnya yang ada di sini itu tidak tercemar. Itu proses mitigasi. Tapi juga mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan dunia yang berubah. Nah, ini kita kepengen sekali belajar bagaimana bertani mengacu pada perubahan iklim. Dengan kita mencintai alam pun mereka pasti akan mencintai kita juga. Alam juga akan mencintai kita. Kita bisa mendengarkan ya banyak hal lah dari alam. Karena hidup kita juga dari alam. Penjelasan kondisi tebing ini harus disertai dengan foto. Masyarakat partisipatif, masyarakat proaktif, mendorong pembangunan partisipatif, integratif. Ya, itu menjadi hal yang menurut saya harus dikembangkan di Indonesia. Sampah jadi uang. Mau nggak ngumpulin kayak gini? Ya kan? Dikumpulin. Nah, itu ada harganya. Nanti ada training khusus buat ibu-ibu di sini. Tapi kita mulai dulu dari sana. Pasti ada sampah kan? Bekas potongan bawang, bekas potongan cabai, pupuk. Ya. Nah, pupuk itu untuk buat tanaman kayak gini nih.